Pada hari ini sudah jelas ada 12 tuntutan yang disampaikan oleh FSPMI. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, adalah memastikan bahwa Menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu, malah mengganggu pemerintahan. Garis bawah yang Anda jelaskan tadi, sepertinya Anda mengevaluasi beberapa kinerja menteri ya, mulai dari tabung gas, kemudian pagar laut, kemudian masalah TKI yang ditembak. Anda tadi bilang minta di reshuffle, boleh sebutin nama siapa menterinya? Betul sekali. Salah satu agenda daripada FSPMI yang menjadi bagian penting dari Partai Buruh adalah mengevaluasi, tapi tentu mengevaluasi yang positif, yang memastikan para menteri berjuang untuk menyampaikan apa yang menjadi program-program Bapak Prabowo Subianto. Pagar laut, ada Menteri ATR BPN, evaluasi dengan tegas. Ada terkait Menteri KKP, begitu TNI Angkatan Laut baru turun tangan. Menteri Tenaga Kerja yang selalu berpihak pada Apindo Kadin dalam penetapan upah minimum. Kalau menteri itu bekerja, nggak perlu Presiden menetapkan kenaikan upah minimum 6,5%. Diumumkan. Menteri yang terkait dengan keuangan, yang PPN 1% termasuk Menko perekonomian, harus di titik-titik terakhir Presiden yang turun tangan. Menteri SDM ngurusin tabung LPG aja nggak becus. Ngapain dia ngurusin tabung LPG di warung-warung? Itu tambang-tambang ilegal, tambang-tambang yang dikorupsi. Itu urusin bagaimana meningkatkan eksplorasi daripada minyak, bagaimana meningkatkan eksplorasi batu bara. Dan menteri-menteri yang terkait dengan kebijakan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Betul sekali, itu adalah evaluasi untuk memberikan masukan. Tentu reshuffle atau tidak reshuffle adalah hak daripada Presiden, bukan hak daripada rakyat. Demikian. Setelah ini juga kami akan aksi di Kedubes Malaysia, yaitu menuntut polisi yang menembak, sekarang sudah 2 orang meninggal. Polisi yang menembak buruh migran, itu kedaulatan, itu tentang harga diri bangsa. Ini pembunuhan, tolong dicatat, ini pembunuhan, bukan penertiban TKI ilegal. Saya ILO Governing Body 3 periode berkantor di Jeneva terakhir bulan Juni. Dalam konvensi ILO tentang perlindungan buruh migran, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada eksploitasi, tidak boleh ada penembakan. Ini ditembak, bahkan sekarang 1 lagi meninggal, berarti 2 yang sudah meninggal. Ini pembunuhan. Karena dia pembunuhan, maka polisi di Raja Malaysia kita minta di penjara. Buktikan di penjara. Pecat itu Menteri P2MI. Nggak mau jemput. Hanya sama wamen P2MI.
konferensi pers. Buat apa kami bayar pajak mereka? Kalau cuma konferensi pers. Jemput 3 orang yang sekarang masih ada di Malaysia.